Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas routing dinamik berdasarkan materi yang ada di website Bapak Agus Prihanto sebagai dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Sebelumnya, perkenalkan saya Cintia dengan NIM 220509740021 dari kelas Pendidikan Teknologi Informasi 2022A. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas routing dinamik. Nah, untuk tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama mengetahui bagaimana sih cara kerja routing dinamik. Kemudian yang kedua mensimulasikan routing dinamik IRP dengan Cisco Packet Tracer. Kemudian di sini apa sih yang dimaksud dengan dynamic routing atau router dinamik? Dynamic routing atau router dinamik merupakan sebuah router yang memiliki dan membuat tabel router atau routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan menghubungkan router lainnya. Protokol routing mengatur router-router hingga mendapatkan atau hingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya dan juga saling memberikan informasi satu dengan yang lainnya. Kemudian juga dapat saling memberikan informasi routing yang dapat mengubah isi forwarding table dan ketergantungan keadaan jaringan. Dengan cara tersebut, router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik merupakan proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Kemudian dynamic router mempelajari rute sendiri yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network yang lainnya. Administrator yang menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya dapat menentukan bagaimana sih cara router mempelajari paket dan juga kemudian router mempelajarinya sendiri. Nah, rute pada dynamic routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. Apabila jaringan memiliki lebih dari satu kemungkinan rute untuk tujuan yang sama, maka perlu digunakan dynamic routing. Kemudian, sebuah dynamic routing dibangun berdasarkan informasi yang dikumpulkan oleh protokol routing. Protokol ini didesain untuk mendistribusikan informasi secara dinamik mengikuti perubahan kondisi jaringan. Kemudian protokol routing mengatasi situasi routing yang kompleks secara cepat dan akurat. Protokol routing didesain tidak hanya untuk mengubah rute, namun juga didesain untuk menentukan rute yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi protokol routing ini didesain untuk mengubah rute bila rute utama tidak berhasil dan juga menentukan rute mana yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Kemudian pengisian dan pemeliharaan tabel routing tidak dilakukan secara manual oleh admin. Router yang saling bertukar informasi routing agar dapat mengetahui alamat tujuan dan menerima tabel routing. Pemeliharaan jalur dilakukan berdasarkan pada jarak terpendek antara device pengirim dan juga device tujuan. Kemudian apa saja sih macam-macam dari routing dinamik? Berikut merupakan macam-macam dari routing dinamik atau dynamic router. Untuk yang pertama yaitu ada IRP, yaitu Routing Information Protocol. Kemudian ada IGRP, yaitu International Gateway Routing Protocol. Kemudian ada OSPF, yaitu ada Open Shortest Path First. Kemudian ada EIGRP, yaitu Internal Gateway Routing Protocol. Kemudian ada BGP, yaitu Border Gateway Protocol. Kemudian apa sih kekurangan dan
kelebihan yang dimiliki oleh routing statik dan routing dinamik. Untuk kelebihan dari routing dinamik sendiri yaitu yang pertama, hanya dapat mengenalkan alamat network yang terhubung langsung dengan routernya, tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Kemudian bila terjadi penambahan suatu network baru, tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan saja. Kemudian lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur lain atau router lain yang ada bila suatu jalur rusak. Kemudian untuk kekurangan dari routing dinamik sendiri yaitu yang pertama, beban kerja router lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu. Kemudian ada kecepatan pengenalan network terbilang lama karena router membroadcast ke semua router hingga ada yang cocok. Kemudian setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar router mendapatkan semua alamat IP yang ada. Susah melacak permasalahan pada suatu topologi jaringan dalam lingkup besar. Kemudian update ARP table dibagikan ke semua komputer. Berarti mengkonsumsi atau membutuhkan RAM untuk menentukan jalur terbaik apabila down bandwidth. Jalur ditentukan oleh sistem bukan admin. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari routing statik dan di pertemuan kali ini kita mempelajari routing dinamik. Kemudian apa sih perbedaan dari routing statik dan routing dinamik? Untuk perbedaannya sendiri yaitu routing statik berfungsi pada protokol IP. Router tidak dapat membagi informasi routing, kemudian routing table dibuat dan dihapus secara manual. Kemudian tidak menggunakan routing protokol dan juga Microsoft-nya mendukung multi-mode sistem seperti router. Kemudian apabila routing dinamik berfungsi pada intern routing protokol, router membagi informasi routing secara manual. Kemudian routing table dibuat dan dihapus secara otomatis. Kemudian terdapat routing protokol seperti ARP. Kemudian Microsoft mendukung IRP untuk IP dan juga IPX atau SPX. Nah, untuk ada yang pertama IRP, Routing Information Protocol, merupakan sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN atau Local Area Network dan juga One Wide Area Network. Oleh karena itu, protokol ini diklarifikasi sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Kemudian untuk cara kerjanya sendiri yaitu host mendengar pada alamat broadcast jika ada update routing. Kemudian host akan memeriksa terlebih dahulu routing table lokal. Kemudian jika rute belum ada, informasi segera dimasukkan ke routing table. Kemudian juga rute sudah ada, metrik yang kecil akan diambil sebagai acuan. Kemudian rute pada suatu gateway akan dihapus jika tidak ada update dari gateway tersebut. Kemudian khusus untuk gateway, RIP akan mengirimkan update routing pada alamat broadcast di setiap network yang terhubung. Kemudian untuk karakteristik dari IRP sendiri yaitu Distance Vector Routing Protocol, kemudian ada hop count sebagai metrik untuk memilih rute. Kemudian ada maksimum hopnya yaitu ada 15, hop ke-16 dianggap unreachable. Kemudian secara default routing update yaitu 30 detik sekali. Classful routing protocol tidak mengirimkan subnet mask pada update, sedangkan IRP v2 classes routing protocol mengirimkan subnet mask pada update kedua. Cara kerja routingnya sendiri untuk percobaan di tugas kali ini kita akan membuat skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan routing
statik pada praktikum sebelumnya dengan menjadikan routing dinamik dengan menggunakan routing protokol IRP-v2 dan melibatkan 3 router dan masing-masing router memiliki network di bawahnya. Nah, untuk gambarnya sendiri kita membutuhkan PC1, PC2, PC3, kemudian ada router 1, router 2 dan router 3. Kemudian server 1 dan server 2. Untuk gambarnya sendiri ini sama seperti percobaan sebelumnya di router statik. Kemudian dari file routing statik tersebut nanti kita akan ajari untuk routing dinamiknya. Kemudian untuk langkah percobaannya sendiri, membuat simulasi jaringan seperti ini, kemudian mengisikan network routing IP setiap router sebagai berikut. Untuk IRP-nya ada 12.00, 13.0.0.0, kemudian ada 192.168.1.0. Kemudian network routing IRP router satunya ada 12.00, 23.00, 192.168.1.0. Kemudian untuk router 2-nya IRP-nya ada 13.0.0.0, 23.0.0, 33.0.0, 43.000. Kemudian setelah selesai menambahkan network routing IRP, kita tambahkan perintah pada tab CLI setiap masing-masing router sebagai berikut. Nah, jika sudah, untuk kita akan melakukan simulasinya dengan skenario seperti berikut. Nah, kemudian sekarang kita memasuki untuk praktikumnya. Di sini saya sudah siapkan untuk rangkaian PC-nya dari PC1 sampai PC3, router 1 sampai router 3, dan server 1 sampai dari server 1 sampai server 2. Nah, di sini kita akan coba untuk ke mode simulasi. Kemudian kita kirimkan simple PDU-nya dari PC1 ke server 1. Kemudian kita edit filternya, kita menggunakan IPv4 dengan CPMP. Kemudian kita silang, kita apply. Nah, di sini simple PDU dari PC1 akan dikirimkan ke router 1, kemudian dari router 1 akan dikirimkan ke router 2, dari router 2 akan dikirimkan ke router 3. Nah, di sini masih ada error. Jadi kita coba lagi. Untuk error seperti ini tuh masih biasa ya. Jadi kita delete, kemudian kita kirimkan ulang dari PC1 ke server 1. Kemudian kita next. Nah, di sini sudah berjalan dari PC1 ke router 1, kemudian dari router 1 ke router 2, dan dari router 2 ke router 3. Apakah masih error? Nah, ini sudah bisa berjalan, bisa mengirimkan simple PDU dari router 3 ke server 1, kemudian akan dikirimkan ulang dari server 1 ke router 3, dari router 3 ke router 2, dan dari router 2 ke router 1, kemudian dari router 1 ke PC1. Nah, itu sudah selesai. Kemudian kita coba untuk simulasi dari PC1 ke server 2. PC1 simple PDU dari PC1 kemudian dikirimkan ke server 2. Bentar. Kita next. Nah, di sini sudah terkirimkan dari PC1 ke router 1, dari router 1 ke router 2, dari router 2 ke router 3, dari router 3 ke server 2, dan kemudian pulang dari server 2 ke router 3, dan dari router 3 ke router 2,
kemudian dari router 2 ke router 1. Setelah dari router 1, simpel PDU akan sampai lagi di PC1. Itulah yang disebut dengan router statik, yaitu simpel PDU akan dikirimkan melalui melalui router 1, 2, dan 3 secara berurutan. Itu saja praktikum hari ini pada pertemuan router dinamik. Cukup sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.